Selamat sore Mas Bro. Tadi rencananya mau ke pasar sore ini. Ternyata kepikiran mau mampir di Ombyokan Burung. Ternyata jadi beli burung dua Mas Bro. Tambah koleksi lagi ini. Saya beli konin. Speknya spek trotol jahat ini ya. Ini sangkarnya udah saya persiapkan ada 3. Ini atau yang itu. Saya bingung Mas Bro. Ini itu. Aduh, bingung Mas Bro. Yang ini itu. Ya udahlah, ini saya ambil dulu. Saya masukkan ke dalam. Oke, saya putuskan yang ini ya Mas Bro ya. Yang 2 ini. Oke. Yang 1 masih kosong Mas Bro. Oke, kita bersihkan untuk sangkarnya ya. Karena sangkarnya ini sudah agak lama nganggur, ngedekor, nggak tak pakai ya, setelah kolibri saya dulu itu laku terjual. Oke, saya bersihkan pakai lap kanebo dan ini dipasang dulu untuk tangkringan nih Mas Bro nggih. Jangan lupa dipaskan tengahnya Mas Bro. Oke Mas Bro, yang 1 nih iki dibersihkan, iki dibuka kerodongnya Mas Bro. Nah, adalah ndak tenan toh, iki ternyata tetap reget, tetap kotor Mas Bro. Iki tetap dibersihkan sedikit-sedikit, kita tata dulu untuk tangkringannya supaya agak lebih rapi lagi. Nah, pakai lap kanebo, dikasih air sedikit supaya lebih bersih lagi sangkarnya. Oke Mas Bro, selanjutnya saya ambilkan dulu untuk persiapan selanjutnya ya. Oke lah kalau begitu Mas Bro, kita unboxing si burung kolibrinya, kolibri ninja atau konin. Oke ya Mas Bro, aku ngambil alat dulu untuk membukanya supaya enggak ribet nanti, supaya lebih safety lagi atau alias aman nggih. Nah, niki dibuka dulu ngati-ngati ya supaya burungnya enggak lepas atau kabur kangenan nggih. Dulu saya pernah Mas Bro ya beli burung terus dibuka ternyata burungnya langsung lepas Mas Bro. Ya udahlah, mungkin belum rezeki saya ya. Oke, kita ambil pelan-pelan ya, pelan-pelan. Oke, dimasukkan seperti ini biar dia beradaptasi dulu. Jangan lupa dikunci untuk sangkarnya, nanti nggak dikunci ladalah tiba hilang Mas Bro. Lali ndak ditutup lawangi atau nggak ditutup pintunya. Oke, yang 1 lagi Mas Bro, aku tak geser sebelah kok ngeling-lingi kamera Mas Bro ya. Oke, dibuka pelan-pelan seperti ini, diputer, bukan dicelupin loh ya, tapi dibuka pelan-pelan seperti buka anunya itu Mas Bro. Hehehe. Oke Mas Bro, kita buka pelan-pelan sambil diraba-raba, dirasakan apakah burungnya bergerak atau tidak. Oke, kita lepaskan di sangkar perlahan dulu biar beradaptasi, biar nangkring. Oke, kita biarkan sejenak sambil kita mempersiapkan selanjutnya. Nah, ini burung gacoan saya atau bahan saya konin atau kolibri ninja. Ini speknya spek jahat. Tadi saya sudah tahu speknya. Nah, ini persiapan untuk membuat air minumnya. Nah, jangan lupa untuk burung bahan ini dikasih yang enak-enak dulu. Sebenarnya kalau burung bahan ini, kalau biasanya saya masih bahan saya kasih Super N ya, supaya tubuhnya langsung fit. Besoknya itu lebih staminanya lebih oke lagi, lebih nanti lebih cepat merangsang gacornya itu. Tapi tadi di rumah saya nggak ada, kebetulan adanya Vitajik, nggak masalah. Yang penting jangan banyak-banyak, yang penting cukup kuning aja, jangan kuning banget,
yang penting udah kuning aja. Oke, kita masukkan pelan-pelan Mas Bro ya, seperti itu. Oke Mas Bro ya, kita masukkan seperti ini. Jangan lupa untuk pakannya, ini pakan racikan saya, jangan lupa dikocok. Nanti teman-teman yang masih belum bisa bikin racikan pakan extra power ini ya, extra power pokoknya wes jos gandos pokoknya iki wes racikanku dewe, racikan saya sendiri, nanti saya bikinkan video. Jika teman-teman yang ingin request pakan jos gandos ini ya, oke jangan lupa tutupnya ternyata kebalik ya. Oke, selanjutnya kita masukkan ke dalam burungnya. Pelan-pelan, jangan sampai tumpah ya. Eman-eman disayang, kalau tumpah iki duit loh Mas Bro. Guyon Mas Bro ya. Oke, pelan-pelan dimasukkan, jangan sampai burungnya juga lepas. Oke, dimasukkan pakannya. Dimasukkan seperti ini. Lalu dimasukkan untuk air minumnya yang sudah kita racik tadi, yang sudah kita kasih vitacik tadi, supaya burungnya lebih sehat, lebih kondisinya lebih prima lagi, jadi lebih cepat merangsang burungnya. Ilah dalah lek omong urung mingkem urung meneng, burungnya sudah mau makan itu Mas Bro. Ya ampun, burungnya nanti pasti bakal sehat lagi ya Mas Bro ya. Sudah saya jamin kalau makan pakan racikan saya pasti sehat walafiat sampai akhir nanti. Ini juga mau saya pasang yang sebelahnya ya. Di antara kedua ini yang paling kenceng suaranya yang ada di sangkar tebok putih ya. Cuma ini kondisinya burungnya, kedua burung ini sebenarnya lepas trotol ya, masih mau lepas trotol, jadi untuk kondisinya belum begitu fit banget ya. Jadi harus benar-benar perawatan banget supaya burungnya ini enggak cepet stres. Oke, kita masukkan pelan-pelan dulu Mas Bro ya, seperti ini. Oke. Oke, selanjutnya kita biarkan dulu untuk si burungnya untuk menikmati hidangan yang kita sudah sajikan terhadap burung yang kita beli dari Om Byokan ini. Spek gacor Mas Bro tenan pokoknya wes. Mungkin nanti kalau misalnya kan burung ini udah mau bunyi, nanti saya bikinkan video ya. Kita biarkan supaya dia menikmati hidangan yang kita sudah sajikan. Oke, yang sebelah kiri ini sudah mau makan ya, sudah mau makan nektar bikinan kita sendiri Mas Bro ya. Untuk yang sebelah kanan ini belum, mungkin nanti ya. Oke, ini pokoknya nektar jos gandos, pokoknya nektar racikan udah saya gunakan lama sekali. Oke ya Mas Bro, kita pindah dulu sangkarnya, kita dekatkan dengan pepohonan supaya cepat beradaptasi, cepat stresnya hilang, supaya merangsang gancornya ya. Saya taruh di dekat sumur tua ini supaya lebih estetik lagi Mas Bro. Guyon Mas Bro atau bercanda aja, lebih lebih dilihatkan hijau-hijaunya atau dedaunan supaya burung ini cepat beradaptasi, supaya seperti di alam liar. Oke ya Mas Bro, satunya lagi ditaruh di sini ya, didekatkan sama pohon-pohon. Kalau bisa itu dikasih suara air gemericik supaya lebih cepat terangsang si burungnya itu, lebih untuk melepas stresnya itu lebih cepat lagi. Oke, satu lagi Mas Bro, ini kok konin Mas Bro. Ini satu lagi sogon Mas Bro, yang kemarin juga saya ompok tapi ini enggak saya videokan. Ini proses saat ini proses penjinakan Mas Bro ya. Ini proses penjinakan, kemarin kayak jet darat Mas Bro,
loncat sana loncat sini, saya pusing. Setelah itu saya terapi aja dulu. Ini sudah mulai bunyi cacit-cacit Mas Bro. Nah, kita biarkan dulu Mas Bro ya untuk menikmati suasana sekitar di rumah. Nah, kita cek dulu yang satunya. Oke, ya nggak apa-apa kalau burung masih seperti ini, masih dalam kondisi yang baik ya. Dia sudah mau makan, sudah mau minum. Si burungnya pasti burungnya ini nanti bakalan sehat walafiat. Nanti bisa ketika kita mau merawat burung, pastikan berikan rawatan sehat ya. Kalau burung itu sudah nyaman, baru kita bisa setting lagi burungnya. Jangan langsung baru dapat langsung disetting, itu salah ya, salah kaprah. Harus bisa mengkondisikan burung dengan baik. Yang satunya ini sudah mau mandi sendiri ya Mas Bro ya. Ternyata ditinggal bentar, ngobrol bentar udah mau mandi sendiri. Ini yang tembok kurungan tembok putih ya, udah mau mandi sendiri. Ini agak besar ya koninya yang dibandingkan yang sebelah, tapi yang lebih aktif yang sebelah tadi ya. Tapi ini sekali suara ini kenceng banget Mas Bro ya, makanya saya ambil. Oke ya Mas Bro, terima kasih yang sudah mengikuti video saya. Semoga bermanfaat. Nanti suatu saat saya akan bikinkan video lagi. Oke, terima kasih, matur suwun, sampai jumpa.